Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman yang mungkin saat ini lagi nonton kita ya. Hari ini kita kedatangan seseorang cewek cantik yang mungkin bisa jadi influencer gitu ya, karena sangat memotivasi sekali gitu. Langsung ke mbaknya, kita kenalan. Siapa mbak namanya? Oh, kenalan ya? Iya dong. Karena kalau kita tidak kenal maka tak sayang. Katanya seperti itu ya? Betul sekali, betul. Mbaknya mau saya sayang? Oh, jangan dong. Oke, jomblo? Apa? Jomblo? Oh, ngapain ya? Itu privacy. Nggak, mungkin kali aja nanti mbaknya share aja IG-nya apa ya kan, kali aja nanti ada jodoh yang nge-follow gitu ya. @Fajarlilia, jangan lupa ya di-follow. Oke, nama aku sendiri Fajarlilia Iman. Untuk panggilannya kadang-kadang teman-teman panggil Lilia, Lili, Fajar gitu, terserah lah. Untuk panggilan sayang juga nggak apa-apa ya. Oh, boleh boleh banget. Boleh, Mbak sayang. Nggak, Mbak sayang. Iya, hari-hari biasanya mbaknya sibuk apa ini? Kalau untuk kesibukan sendiri sebenarnya aku adalah seorang freelancer sih. Freelancer dan juga konten kreator. Aku konten loh biasanya. Kontennya biasanya di-share di mana aja nih, Mbak? Di media sosial semua, kecuali YouTube karena aku belum punya YouTube. Kenapa? Ya doakanlah ya tahun ini. Bisa ini nanti ya, follow-followan kita ya. Kalau freelance-nya sendiri biasanya ngapain, Mbak? Aku sih biasanya kayak ngajar anak kecil gitu. Oh, ngeles itu private. Siap. Berarti ini ya penyayang banget ya mbaknya ya? Oh iya jelas. Biasa kan bersama kita orang dengan anak kecil-kecil. Kita kan orang psikologi ya. Iya. Jadi kita harus menyayangi sesama. Gitu. Menyayangi anak orang ya. Anak orang dulu. Oke. Hari ini Mbak Fajar ya, kita manggilnya Mbak Fajar, mau membahas tentang healing. Kalau di judul sendiri kita udah tahu bahwa healing sama dengan jalan-jalan. Apakah healing itu jalan-jalan atau jalan-jalan itu pasti healing? Kita nggak tahu ya bagaimana tanggapan orang-orang di luar sana, tapi sebagai diri saya pribadi, bahwa healing itu oh ya udah kita healing, ya udah main ke sawah, ke kali, mungkin ke mall atau sekedar jalan-jalan untuk mencari makan di lapangan kayak gitu. Kalau menurut Mbak Fajar Lilia, bagaimana untuk tanggapan seperti itu? Oke, sebenarnya self healing kalau kita bedah ya, itu upaya seseorang dalam penyembuhan dirinya dari beberapa gejala psikologi seperti pengalaman yang traumatis ataupun stres. Seperti itu. Nah kalau ditanya apakah sama self healing sama dengan jalan-jalan, big no ya, big no, salah banget nanti ya. Karena kalau self healing itu ada 3 aspek yang mendasari. Yang pertama adalah self awareness. Kita itu sadar bahwa kita itu sedang nggak baik-baik aja. Yang kedua adalah self acceptance. Self acceptance ini kita menerima diri. Terus yang ketiga adalah perawatan diri dari luka tersebut. Nah, sedangkan jalan-jalan ya udah kita mungkin feel better gitu ya kalau jalan-jalan. Tapi feel better itu nggak sama dengan self healing gitu. Itu poin pentingnya. Ibaratkan nih kalau saya analogikan, ada seorang anak kecil gitu ya, dia lari-lari terus jatuh. Nah, ketika jatuh dia terluka tuh. Kalau dia beli es krim mungkin dia feel better ya. Sementara lah ya, sakitnya nggak kerasa tapi makan es krim. lukanya dia nggak kerasa kan, dibiarkan aja. Apakah sembuh? Enggak kan? Ya, enggak. Nah, tapi kalau self healing sendiri, kalau dia itu jatuh terus tahu dia terluka, dia akan self awareness. Oh, dia tahu bahwa oh iya sekarang aku lagi terluka gitu. Aku sekarang lagi terluka. Oh, gimana ya cara merawat luka ini? Apakah dikasih betadine terus kita balut dengan perban agar semakin membaik, lukanya menutup kayak gitu. Berarti banget bedanya ya, gitu ya. Karena bahwa healing adalah jalan-jalan. Berarti gini ya, misalkan kita lagi stres nih, terus habis itu kita healing dalam tanda kutip bahwa itu adalah jalan-jalan gitu ya. Kita jalan-jalan tapi sampai rumah kita stres lagi nih. Oh, bukan healing dong. Ya kan? Kecuali ya kalau kita lagi healing gitu ya, kita ke suatu tempat, ke pantai ataupun lihat ijo-ijo gitu ya. Tapi di situ ada 3 aspek, self awareness, terus self acceptance, dan juga yang terakhir kita merawat luka tersebut. Terus kita sadar bahwa kita lagi nggak baik-baik aja. Terus kita luka tersebut sembuh, luka psikologis kita sembuh, maka itu yang dinamakan self healing yang sebenarnya.
Nanti Oke, kita akan siap, bahas siap. kok tentang itu. Siap. Bagus nih, kayaknya keren banget nih pembahasan hari ini ya. Saya mau tanya lagi nih Mbak, sebenarnya dari self healing itu manfaatnya itu apa sih? Terus tujuannya itu apa gitu loh? Oke, kalau ditanya manfaat dan tujuan ya, sebenarnya self healing sendiri itu sangat penting dan manfaatnya bagi kesehatan fisik serta kesehatan mental. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita sendiri ya moodnya baik, terus kita jauh dari stres, maka tidur kita akan merasa terlelap kan, tidur kita bagus, tenang, kita merasa happy, mood kita baik, dan otomatis itu akan meningkatkan imun tubuh kita. Apalagi di masa COVID kayak gini ya, imun tubuh sangat penting bagi kita semua. Seperti itu Kak. Iya benar-benar. Berarti bisa juga karena kita pikiran terlalu down gitu ya, bisa mempengaruhi pikiran yang dari fisik kita yang nanti bisa sakit atau benar-benar gitu, dan imun juga menurun. Benar-benar gitu. Karena sebenarnya kalau kita stres itu kan sangat berdampak bagi kesehatan tubuh kita gitu. Oke, next pertanyaan selanjutnya, bagaimana tahapan melakukan self healing sendiri Mbak Fajar? Oke, saya akan sedikit kembali lagi sama yang tadi 3 aspek tadi. Gak apa-apa ya, balik-balik ya. Gak apa-apa, biar ini nanti benar-benar paham gitu, biar bisa teman-teman bisa kita realisasikan di kehidupan kenyataan. Benar. Yang pertama adalah kita harus sadar, self awareness tadi. Kita sadar bahwa diri kita sedang nggak baik-baik aja. Itu yang harus penting. sadar bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, dan itu tidak apa-apa. Kita merasa kita tidak baik-baik saja, Iya, itu tidak it's apa-apa. okay. Yang kedua, self acceptance. Terus kita harus menerima semua yang ada di dalam kehidupan kita. Misal nih kita punya luka trauma karena sesuatu gitu ya, ya kita terima. Oke, sekarang keadaanku lagi nggak baik-baik aja. Aku punya trauma ini, dan diri ini aku punya yang namanya kelebihan dan kekurangan. Itu kita harus menyadari itu. Nah, dari situ kita akan memaafkan diri sendiri. Oke, kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Terus yang kita step selanjutnya kita itu melakukan what to do list. What to do list itu maksudnya di sini adalah apa yang bisa kita lakukan, solusi dari masalah yang sudah kita hadapi tersebut. Oke, berarti pesannya, poinnya di sini adalah kita harus tahu apa yang kita rasakan, permasalahannya apa, dan harus tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, cara what to do list ya. Dan kita what to do list itu biasanya kita bisa mengatur pola makan, terus olahraga yang benar-benar memperbaiki mood kita. Terus ada juga kita curhat sama teman itu. Curhat. Karena ketika kita punya lawan untuk berbicara, menumpahkan semua apa yang kita rasakan, emosi kita, kalau pendengarnya adalah pendengar yang baik, maka kita akan feel better gitu ya. Tapi sometimes itu kadang seseorang nggak butuh solusi kita. Kadang mereka cuma butuh didengerin aja kan. Benar. Nah kayak gitu. Terus selain curhat, kita bisa journaling nih. Journaling itu kita menulis kegiatan sehari-hari. Nah dari situ kita selain meluapkan suatu emosi, kita juga mengerti, oh sebenarnya permasalahanku itu ada di sini ya ternyata. Kadang kan kita kalau mikir sendirian gitu kan, di sini lagi tengkar gitu ya di otak kita. Bener gak sih? Ya ini kenapa harus apa gimana gitu kan. Benar. Ending-endingnya cuma di kamar ngapain, diem merenung kayak gitu ya. Malah stres kan. Benar. Karena lawan bicara itu sangat penting. Kalau gitu apakah self healing ini tuh bisa kita terapin ke orang lain, Mbak? Oh, bisa banget, apalagi kalau udah tahu ilmunya kayak gini kan. Yang terpenting kita harus menjadi pendengar yang baik kalau kita mau nolong orang-orang gitu. Jadi pendengar yang baik. Cukup mendengarkan saja sudah cukup. Oke. Jadi kita nggak harus memberi solusi kepada orang yang bercerita ke kita. Cukup mendengarkan saja, itu sebenarnya mereka sudah merasa meluapkan emosi dan tidak terbebani gitu. Kalau Mbak Fajar sendiri mungkin ada pengalaman? Oh banyak banget ya. Apalagi kalau boleh berbagi dengan. Kalau kita orang psikologi nih, pasti mereka itu bakalan WhatsApp ya. Ibaratnya kalau dia lagi bingung mau curhat ke siapa, pasti dia tiba-tiba telepon, Lili ada ini nggak sih? Ada waktu buat aku nggak sih? Butuh solusi gitu. Butuh didengerin. Oh ya kalau temen kayak gitu, ya udah kalau kita ada waktu kita boleh nanggepin. Tapi yang
kalau kita nggak punya waktu, kita nggak boleh nanggepin. Karena apa? Jadi pendengar yang baik itu, Oh benar. kita harus mendengarkan dengan seksama. Iya, Kita di situ ada yang namanya empati, terus ada yang namanya nggak menjudgment, itu kan. Benar. Terus kita harus tahu peka, apakah dia itu butuh solusi atau tidak. Nah, cara taunya gimana? Kalau biasanya sih, kalau emang ini ya, tanya aja. Kamu memang butuh didengerin, apa butuh solusi gitu. Kayak gitu sih Kak. Berarti Mbak Lili sendiri ini menerima ini curhatan. Banyak loh yang curcol tiba-tiba. Berarti rame ya Mbak? Iya HP-nya rame, ya? iya benar, rame banget loh. Biasanya itu kebanyakan mereka itu permasalahannya seperti apa Mbak? Kalau untuk permasalahan tuh macam-macam ya. Ada yang permasalahan keluarga, ada yang permasalahan cinta gitu. Tapi yang paling banyak itu tentang cinta loh. Tentang cinta. Tentang cinta, putus dari pacarnya, diselingkuhin gitu. Ya masalah milenial ya. Ya, tapi ya mungkin bagi mereka juga bisa jadi masalah yang berat gitu ya. Iya. Karena kita nggak boleh menyamakan suatu permasalahan. Mungkin bagi si A permasalahan itu sangat berat, tapi bagi si B dia masalahnya Allah cuma gini doang. Ya, tapi nggak boleh sering. judgement. Makanya sering banget itu saya sendiri juga pernah itu kan Mbak cerita kayak gini. Masalahmu cuma sekedar itu, masalahku lebih berat. Nah, itu kan bikin down juga ya sebenarnya. Malah stres kan. Jadi berarti jadi pendengar yang baik itu nggak boleh judgement. Iya, nggak boleh Kemudian judgement. harus memberikan waktu yang butuh energi yang banyak intinya. Benar-benar pendengar yang baik gitu ya, nggak boleh ditinggalkan, harus didengar yang baik. Tapi kalau kita emang nggak bisa, lagi ada keperluan yang lain gitu, nggak bisa dengerin dia, ya udah stop gitu. Mungkin besok Kasih ya, pengertian dulu besok ya, karena aku sekarang lagi kerja lagi ini, dan oke. kan harus menyisihkan pikiran-pikiran kita ya ketika kita mendengarkan gitu ya. Dan kita bukan superhero yang siap, yang siap untuk menolong Siap semua 24 orang. jam. Iya bener gitu. Iya. Karena kita juga punya kesibukan tersendiri gitu. Kalau Mbak Fajar sendiri ketika memiliki permasalahan, kan pasti setiap orang tuh punya masalah ya. Terus habis itu masih ditambahin juga sama permasalahan orang lain. Nah, apa sih tipsnya mungkin buat kita semua dari Mbak Fajar ketika kita juga lagi down nih, tapi orang lain juga butuh kita gitu kan? Apalagi tadi Mbak Fajar juga bilang bahwa mendengarkan orang curhat itu membutuhkan energi gitu. Benar. Jadi untuk tipsnya Mbak Fajar buat kita yang juga sebagai pendengar mereka tuh gimana untuk healingnya kita sendiri? Oke, yang pertama kita harus tahu kapasitas diri kita sendiri. Maksudnya energiku ini cukup nggak ya kira-kira untuk dengerin orang, padahal aku masih ada permasalahan yang lain. Yang kedua, kita harus punya kotak di dalam diri kita. Misal, ini kotak permasalahan kita, ini kotak pekerjaan kita, jadi terkotak-kotak gitu. Jadi kita sendiriin. Kalau misal kita lagi dengerin curhatan orang, masalah orang, oke, kita tutup masalah kita. Kita hiraukan dulu masalah kita pindah dulu, kita buka kotak yang untuk mendengarkan orang-orang itu, kayak gitu. Kita harus punya kotak. Nggak boleh menyamaratakan. Nggak boleh. Menjadikan satu tempat, menjadikan satu tumpukan. Benar, begitu nggak ya. boleh banget, nggak boleh harus banget. disendirikan kotak-kotak sendiri. Benar, bahwa benar. ini permasalahan kita, ruang lingkup kita, yang ini permasalahan orang lain, pekerjaan mungkin atau kayak mana gitu. ya. Oke, siap. Kalau misal kita pergi ya Mbak ya, kita pergi, apakah dengan pergi itu bukan ke jalan-jalan ya, misal kita pergi itu dari tempat yang membuat kita stres ke tempat yang membuat kita lupa dengan stres dan melakukan healing di sana itu apakah bisa biasanya gitu? Bisa, yang penting ada 3 aspek tersebut. Bisa itu bisa dikatakan healing kalau ada 3 aspek tersebut. Yang pasti harus self awareness atau kesadaran diri, self acceptance, penerimaan diri, dan perawatan diri. Nah, itu sih 3 poin. Berarti yang penting adalah di self healing sendiri itu ada 3 poin tadi ya. Kita tuh harus benar-benar tahu berarti aku kenapa, dan aku ternyata aku tidak sedang baik-baik saja, dan bagaimana caraku untuk memperbaiki ketidakbaik-baikan ini gitu ya. Iya benar. Oke. Berarti
self healing itu Nggak sama sama. dengan tidak. Sama dengan tidak. Tidak sama Self-healing dengan nggak sama dengan jalan-jalan. Itu poin pentingnya, oke? Berarti untuk pertemuan hari ini mungkin ada lagi yang bisa disampaikan Mbak untuk memotivasi teman-teman di sana? Yang penting kalian nggak harus nggak harus menolong temen kalian yang sedang membutuhkan curhatan gitu ya, tempat curhat lebih tepatnya. Karena kita bukan superhero yang bisa membantu setiap saat. Itu aja sih. Itu aja, oke. Kalau saya cukup terima kasih udah stay bersama kita, mendengarkan kita, obrolan kita tentang self healing dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.